Saat kita mengajukan pertanyaan tentang siapakah pemain-pemain terhebat yang pernah ada, mungkin kita akan mendengar nama-nama seperti Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, dan tentu Lionel Messi. Namun, ada seorang filosofer yang sangat dihormati di Belanda dan Barcelona. Total footballnya melegenda dan menginspirasi banyak pelatih-pelatih hebat serta menginfluence sepak bola modern. Saya tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan. Anda mungkin mendengar semua orang berkata, "Oh, Pep, dia adalah manajer yang hebat." Lupakan saja, Cruyff lah yang terhebat sejauh ini. Menciptakan sesuatu yang baru adalah bagian yang sulit. Menciptakan, membangun, dan membuat sebuah orang mengikutinya luar biasa. Itu sebabnya ketika saya menjadi manajer Barcelona di tahun pertama, saya pergi menemui Johan berkali-kali ketika kami memenangkan segalanya, kata Pep Guardiola kepada The Guardians yang diterbitkan 7 Oktober 2016. Lantas, seperti apakah cerita lengkap Johan Cruyff? Dari awal dari perkembangan pesatnya di Ajax, hingga pengaruh sepak bola dan politiknya yang besar di Barcelona. Dari berbagai prestasi di kancah Eropa dan dunia, hingga keputusan bisnisnya yang sukses di luar olahraga. Selamat datang di Koran Bola, dan inilah Johan, the philosopher Cruyff. Di Amsterdam Timur dan hanya 5 menit dari stadion Ajax, Johan Cruyff muda menghabiskan waktu berjam-jam bermain di jalanan. Teman ayahnya, Henk Engel, memiliki pekerjaan sebagai pengurus lapangan di Ajax, dan karenanya, Ajax perlahan menjadi rumah kedua bagi Cruyff. Johan resmi bergabung dengan tim muda Ajax pada tahun 1957 saat masih berusia 10 tahun. Awalnya, dia berlatih di bawah pelatih Van der Veen yang melatihnya tidak hanya dalam hal sepak bola, tapi juga norma dan nilai-nilai kehidupan. Seperti yang dikatakan Cruyff dalam autobiografinya, kehidupan di Ajax mengimbangi pendidikan yang tidak akan saya pernah dapatkan di sekolah. Tahun-tahun awal itu sangat penting bagi Cruyff, terutama karena ayahnya meninggal dunia, sementara Johan baru berusia 12 tahun. Ajax kemudian menawarkan pekerjaan kepada ibunya agar kondisi finansial keluarga mereka tetap terjaga. Ajax seperti keluarga keduanya, tapi Johan kurang disiplin saat itu karena dia merokok dan berdebat dengan wasit serta rekan-rekan setimnya. Tim biasa mendisiplinkannya melalui beberapa denda. Meski demikian, tidak ada keraguan tentang bakatnya karena ia menjadi pemain kedua dalam sejarah klub yang mendapatkan kontrak profesional penuh waktu. Dia diberi debut di tim utama pada usia 17 tahun di bawah manajer Vic Buckingham dan berhasil mencetak gol pertamanya sebagai pro melawan PSV. Ajax sedang kesulitan di musim 1964-65 saat manajer Inggris itu meninggalkan klub pada Januari 1965. Tugas manajerial kemudian diberikan kepada mantan pemain mereka, Rinus Michels. Dia adalah seorang manajer muda, tetapi diberikan otoritas yang melimpah. Cruyff tidak banyak bermain dengan tim utama selama sisa musim, karena beberapa pemain telah pulih dari cedera. Saat itu Ajax mengakhiri musim di peringkat 13, sementara Cruyff memainkan 10 pertandingan dan mencetak 4 gol. Tetapi hal itu tidak membuat Cruyff untuk berhenti menolak perpanjangan kontrak dari Ajax. Dia mengancam akan pergi sampai klub menawarkannya kontrak yang lebih baik. Tidak peduli seberapa indahnya Anda menemukan sepak bola ketika Anda masih muda. Di saat yang sama, sebaiknya Anda melihat semuanya dari sisi bisnis. Jika tidak, Anda akan tamat di permainan ini. Kehidupan sepak bola Johan berubah ketika Michels tiba. Sebagai manajer,
Michels berusaha melindungi pemainnya dari para dewan dan menggunakan taktik otoriternya untuk mendisiplinkan tim. Beberapa denda dan aturan baru diperkenalkan ke klub, dan tentu saja Cruyff adalah biang keladi dari sebagian besar denda-denda ini. Johan baru berusia 18 tahun ketika Michels tiba di klub. Itu sebabnya Michels merotasinya di tim utama dan kedua untuk mendapatkan pengalaman sepak bola serta membangun timnya yang masih muda dan lemah. Ketika Cruyff diberi kesempatan untuk bermain di tim utama karena absennya beberapa pemain yang sedang cedera, Cruyff menunjukkan permainan yang bagus, seperti yang dia lakukan melawan DWS ketika dia mencetak 2 gol yang mengesankan. Media mulai memperhatikannya, tetapi Michels ingin memperkenalkan visi awalnya tentang total football yang masih dalam tahap pembentukan. Setiap pemain harus mengikuti instruksi khusus untuk mengimplementasikan visinya, dan satu-satunya pemain yang tidak mengikuti aturannya adalah Cruyff. Setelah semua pujian dari media, dia membangun ego yang besar dan sering berdebat dengan rekan-rekan satu timnya tentang taktik. Tiap kali Johan absen dari tim utama, Ajax terlihat lamban, kaku, dan tanpa kreativitas. Saat Cruyff bermain, mereka bertransformasi menjadi tim yang cepat dan menyerang. Sehingga pada Maret 1966, Cruyff dinaikkan sebagai starter tetap di tim utama. Ajax akhirnya memenangkan liga dengan memecahkan rekor jumlah poin, di mana Cruyff memainkan 23 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 25 gol. Semuanya terlihat bagus untuk Johan. Ia melakukan debut di tim nasionalnya pada usia 19 tahun saat bermain melawan Hungaria di kualifikasi Piala Eropa. Dan kemudian musim baru dengan Ajax sebagai pemain tim utama yang integral dan penting. Pertandingan internasional keduanya melawan Republik Ceko, Johan terlibat pertengkaran sengit dengan wasit setelah dia beberapa kali ditendang oleh lawan. Dan setelah beberapa argumentasi, wasit mengartu merahi Cruyff. Dia adalah pemain internasional Belanda pertama dalam sejarah yang diberi kartu merah. Insiden itu banyak diperdebatkan di Belanda karena Cruyff dituduh memukul wasit dan dia dilarang bermain sepak bola internasional selama 1 tahun penuh. Johan nampak tak peduli dengan insiden itu dan melanjutkan performa gemilangnya bersama Ajax saat mereka memenangkan 12 dari 14 pertandingan pertama mereka di liga. Setelah lolos dari ujian Besiktas di putaran pertama Piala Eropa, Liverpool sudah menanti. The Reds baru saja memulai kesuksesan mereka di bawah manajer Bill Shankly. Itulah mengapa Ajax berharap untuk setidaknya menghindari kekalahan, tapi di bawah cuaca berkabut di Stadion Olimpiade, semuanya berjalan lancar. Hebatnya, Ajax berhasil mencetak 4 gol tanpa balas di babak pertama dan memenangkan pertandingan 5-1. Itu adalah kekalahan terbesar dari klub Inggris manapun dalam sejarah Eropa. Michels berkata setelah pertandingan, "Kemenangan ini adalah bukti pertama bahwa tim kami adalah kekuatan yang harus diperhitungkan secara internasional." Hasil imbang 2-2 di Anfield mengamankan tempat Ajax di perempat final. Sekitar 5 juta orang di Belanda menonton pertandingan di TV saat Cruyff kemudian perlahan menjadi tokoh nasional. Ketenaran itu membuka banyak peluang komersial baginya. Cruyff kemudian menandatangani kontrak dengan Puma dan diundang ke pembukaan beberapa toko dan bisnis di seluruh negeri. Johan sangat kesulitan dalam pertandingan perempat final melawan Dukla Prague karena Ajax tersingkir setelah 2 pertandingan. Sementara itu di Liga, Cruyff dan Ajax sangat mendominasi. Mereka memenangkan gelar Liga kedua mereka secara berturut-turut sambil mencetak 122 gol, dan gelar Liga hanya dalam 34 pertandingan yang masih menjadi rekor nasional dan belum terpecahkan hingga hari ini.